Di bawah cahaya pagi yang lembut, ketika embun masih menggantung di ujung daun, terdengar dengungan lembut, nyaris seperti bisikan dari alam itu sendiri. Suara yang tampak sederhana ini sejatinya adalah nyanyian kehidupan dari sebuah kerajaan kecil yang penuh keteraturan, kerajaan lebah. Mereka terbang melintasi udara dengan keanggunan yang memikat, seolah setiap sayapnya membawa pesan rahasia dari bumi kepada langit. Dalam satu koloni, terdapat ribuan jiwa yang bekerja dengan tujuan yang sama, sebuah bentuk kebersamaan yang begitu sempurna. Bahkan manusia sekalipun jarang mampu menirunya. Lebah bukan sekadar serangga yang menghasilkan madu. Mereka adalah arsitek keindahan, penjaga keseimbangan alam, dan simbol kerjasama yang tak tergoyahkan. Di setiap langkah kecil mereka, tersimpan kebijaksanaan purba tentang bagaimana alam menjaga dirinya sendiri. Di balik dinding sarang heksagonal yang sempurna, kehidupan mereka dimulai. Ratu Lebah, satu-satunya betina yang bertugas untuk melanjutkan keturunan, duduk di tahtanya yang sunyi. Setiap gerakannya diikuti oleh para pekerja yang setia, seolah memahami bahwa seluruh kehidupan koloni bergantung pada dirinya. Ratu bukan pemimpin dengan kekuasaan absolut, melainkan jantung kehidupan, denyut yang mengatur irama seluruh kerajaan. Namun, di balik keteraturan itu, tersembunyi perjuangan yang tak kasat mata. Dari telur kecil yang menetas dalam gelap sarang, lahirlah calon-calon pekerja baru yang akan belajar arti pengabdian. Dalam beberapa hari saja, mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan tanpa diajarkan, tanpa diperintah. Ada sesuatu dalam diri mereka yang menuntun, naluri kuno yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Di luar sana, dunia menunggu mereka. Saat lebah muda pertama kali keluar dari sarang, sinar matahari yang menyilaukan adalah tanda awal dari perjalanan panjang menuju kedewasaan. Mereka belajar terbang, belajar mengenali aroma bunga, dan belajar menari. Ya, menari. Sebuah bahasa diam yang menjadi sistem komunikasi paling ajaib di dunia serangga. Tarian lebah bukan sekadar gerak tubuh. Itu adalah kode, peta yang ditulis dengan getaran sayap, penunjuk arah menuju sumber makanan yang baru. Satu lebah penjelajah dapat kembali ke sarang, menari dalam pola angka 8, dan seluruh koloni akan tahu kemana harus pergi. Ini adalah bentuk kecerdasan yang sulit dijelaskan hanya dengan logika. Seolah ada jalinan spiritual antara lebah dan alam semesta yang membimbing mereka. Setiap hari bagi seekor lebah adalah perjalanan antara kehidupan dan kematian. Mereka terbang berkilometer jauhnya, menembus angin, menantang hujan, hanya untuk mengumpulkan setetes nektar. Tapi bagi mereka, setetes kecil itu adalah kehidupan bagi seluruh koloni. Disitulah makna sejati dari pengorbanan dan tanggung jawab berakar. Dalam tubuh kecil bersayap yang tak pernah menyerah pada keterbatasan. Ketika sore mulai tiba, satu persatu lebah kembali ke sarang, membawa harta karun dari dunia luar. Mereka mengolah nektar menjadi madu, cairan keemasan yang bukan hanya manis, tapi juga sakral bagi mereka. Dalam setiap tetesnya, tersimpan jejak dari ribuan bunga, perjalanan panjang, dan kisah perjuangan. Di dalam sarang, kehangatan terasa seperti pelukan. Ribuan lebah berkumpul dalam harmoni yang nyaris mistik. Mereka menjaga suhu sarang tetap stabil, bergantian menjaga anak-anak, memberi makan ratu, dan memperbaiki dinding lilin yang rapuh. Tidak ada satupun yang bekerja untuk dirinya sendiri. Semuanya dilakukan demi kehidupan bersama. Namun dunia luar tak selalu ramah. Pemangsa mengintai, badai datang tiba-tiba, dan manusia seringkali tak sadar bahwa tindakan kecil mereka bisa menghancurkan seluruh koloni. Pestisida, polusi, dan perubahan iklim perlahan menghapus rumah mereka. Tapi
Meskipun menghadapi ancaman besar, lebah tetap bekerja, tetap menari, tetap mencintai bunga-bunga yang mereka kunjungi. Seolah mereka tahu, tugas mereka bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk menjaga keseimbangan kehidupan di bumi. Bunga tak akan berkembang biak tanpa bantuan mereka. Pohon-pohon tak akan berbuah tanpa penyerbukan mereka. Dan dunia akan kehilangan keindahan jika dengungan mereka hilang dari udara. Dalam kesunyian yang tak pernah disadari, lebah adalah penjaga rahasia keberlangsungan hidup seluruh makhluk. Dan disinilah keajaiban sejati mereka. Di antara ratusan spesies lebah di dunia, masing-masing memiliki cara unik untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Ada yang hidup di padang pasir, ada yang di pegunungan, ada pula yang membuat sarang di batang pohon tua. Setiap koloni adalah miniatur alam semesta, teratur, saling bergantung, dan penuh makna. Ketika malam turun dan hutan tenggelam dalam keheningan, sarang lebah tetap berdengung pelan. Seolah mereka sedang berdoa kepada alam, berterima kasih atas bunga-bunga yang telah memberi kehidupan hari ini, dan bersiap menyambut fajar yang baru. Mereka mungkin kecil, tapi kehidupan mereka adalah cerminan dari kebesaran alam. Di dalam sarang yang berdengung lembut, kehidupan terus berputar. Tidak ada waktu untuk berdiam diri. Segalanya bergerak, segalanya memiliki tujuan. Di balik setiap gerak kecil, tersimpan makna besar tentang bagaimana kehidupan mempertahankan dirinya. Telur-telur kecil yang diletakkan oleh sang ratu bersemayam di dalam ruang-ruang lilin heksagonal yang hangat. Setiap butir telur adalah janji masa depan, satu kehidupan baru yang akan menjadi bagian dari orkestra besar bernama koloni. Dalam hitungan hari, telur itu menetas, melahirkan larva munggil yang segera dirawat dengan kelembutan yang luar biasa oleh para pekerja muda. Mereka diberi makanan khusus, royal jelly, cairan bergizi yang dihasilkan dari kelenjar rahang para perawat. Dari zat itulah masa depan koloni ditentukan. Hanya satu dari ratusan larva yang akan terus diberi royal jelly hingga dewasa. Dialah yang akan menjadi ratu berikutnya. Yang lainnya akan tumbuh menjadi pekerja atau prajurit, masing-masing dengan takdir yang sudah ditulis oleh alam. Dalam dunia lebah, takdir bukanlah pilihan, melainkan panggilan. Setiap individu dilahirkan untuk menjalankan perannya dengan sempurna, tanpa pertanyaan, tanpa keraguan. Seekor lebah pekerja tidak akan pernah iri pada sang ratu, dan sang ratu tidak akan pernah meremehkan pekerja. Di dalam kerajaan kecil ini, hierarki bukanlah bentuk kekuasaan, melainkan keseimbangan yang diciptakan untuk menjaga kehidupan. Beberapa hari kemudian, larva-larva itu berubah menjadi pupa, tertutup dalam kepompong lilin tipis. Dalam diam, tubuh mereka bertransformasi. Sayap tumbuh, kaki mengeras, dan mata majemuk mulai terbentuk. Sampai akhirnya, satu demi satu, mereka keluar dari sarang dengan tubuh berkilau, siap menghadapi dunia luar. Saat seekor lebah muda keluar untuk pertama kalinya, ia menatap langit seolah menyapa dunia. Udara pertama yang ia hirup adalah simbol kebebasan dan tanggung jawab. Ia akan mulai belajar, sedikit demi sedikit, membersihkan sarang, memberi makan larva, menjaga pintu masuk dari musuh, hingga suatu hari nanti terbang mencari nektar. Inilah fase kehidupan yang penuh dedikasi. Para pekerja memulai hari sejak matahari terbit. Mereka melayang dari satu bunga ke bunga lain, menari di atas hamparan warna-warni kehidupan. Dengan tubuh kecilnya, mereka memikul misi besar. Memastikan bunga-bunga itu berbuah, memastikan rantai kehidupan terus berjalan. Dalam satu hari, seekor lebah dapat mengunjungi lebih dari 2.000 bunga. Ia mengumpulkan nektar dengan ketekunan yang hampir seperti doa. Dalam setiap hinggapnya, ia membantu penyerbukan,
proses sakral di mana kehidupan berpindah dari satu bunga ke bunga lain. Dan dari situ, dunia kembali berputar. Namun tugas itu bukan tanpa bahaya. Seekor lebah bisa terhempas oleh angin kencang, terjebak dalam hujan deras, atau diserang oleh predator yang jauh lebih besar dari dirinya. Tapi tidak ada rasa takut dalam diri mereka. Hanya tekad yang membara untuk kembali membawa pulang kehidupan ke sarang. Malam hari adalah waktu bagi mereka untuk beristirahat, tapi bahkan dalam diam, mereka tetap bekerja. Lebah lain menjaga pintu sarang, memastikan suhu tetap hangat, memastikan madu tersimpan dengan aman. Dalam gelap yang hening, suara dengung lembut menjadi nyanyian penenang. Sebuah harmoni alam yang tidak pernah berhenti. Tapi tidak semua kehidupan di sarang berlangsung tenang. Di saat ratu mulai menua dan kekuatannya melemah, koloni harus mempersiapkan penerus. Beberapa larva mulai diberi royal jelly lebih banyak. Dari antara mereka, satu akan tumbuh menjadi ratu baru yang siap mengambil alih takhta. Namun pergantian itu tidak damai. Ketika dua ratu bertemu, hanya satu yang boleh hidup. Pertarungan itu cepat, namun menentukan. Alam telah menulis hukum keras. Hanya satu jantung yang boleh berdetak untuk memimpin ribuan. Dan ketika pemenang berdiri di atas sarangnya, kehidupan pun kembali berjalan, seolah tidak pernah terguncang. Sementara itu, di luar sarang, para pejantan memiliki nasib yang singkat, namun penting. Mereka dilahirkan hanya untuk satu tujuan, mengawini sang ratu. Setelah tugas itu selesai, hidup mereka berakhir. Sebuah pengorbanan yang sunyi, tapi suci, demi kelangsungan kerajaan. Dan akhirnya, setelah melewati banyak musim, para pekerja pun mencapai akhir kehidupannya. Umur mereka singkat, hanya sekitar 6 minggu. Tapi dalam waktu yang singkat itu, mereka telah menulis kisah luar biasa. Kisah tentang kesetiaan, kerja keras, dan cinta terhadap kehidupan itu sendiri. Ketika seekor lebah mati, tubuhnya dibawa keluar dari sarang oleh yang lain. Tidak ada upacara, tidak ada kesedihan, hanya pemahaman bahwa hidup harus terus berjalan. Sebab bagi mereka, kematian bukan akhir, melainkan bagian dari siklus yang menjaga keseimbangan dunia. Lebah adalah simbol kehidupan yang tidak mengenal ego. Mereka tidak pernah menimbun apapun untuk diri sendiri. Semua yang mereka kumpulkan adalah untuk koloni. Madu, lilin, dan kehidupan itu sendiri. Ketika matahari kembali naik di langit, dunia kembali berdenyut. Bunga-bunga mekar, pepohonan bergoyang lembut, dan udara dipenuhi dengan tarian kecil yang bergetar di bawah sinarnya. Mereka kembali, para penjaga bersayap emas, para pekerja tak bernama yang setiap hari menulis ulang puisi kehidupan di atas bumi. Lebah bukan hanya makhluk kecil yang hidup di balik sarang lilin. Mereka adalah denyut nadi alam itu sendiri. Di setiap langkah terbangnya, mereka membawa pesan harmoni yang nyaris dilupakan manusia. Dalam setiap penyerbukan, mereka menyatukan dua dunia. Dunia tumbuhan yang diam dan dunia hewan yang bergerak. Tanpa mereka, keheningan akan perlahan merayap. Bunga akan berhenti berbuah, pepohonan akan kehilangan keturunannya, dan rantai kehidupan akan terputus. Namun, mereka tidak pernah menuntut balasan. Tidak ada kemarahan dalam diri mereka, hanya tugas yang dijalankan dengan penuh kesetiaan. Sementara manusia sering bertanya tentang makna hidup, lebah sudah menemukannya sejak lama. Memberi tanpa mengharapkan kembali, melayani tanpa menuntut pujian. Di banyak budaya kuno, lebah dianggap sebagai makhluk suci, simbol kerja keras, ketertiban, dan kebijaksanaan. Bangsa Mesir kuno percaya lebah lahir dari air mata Dewara, sebagai utusan cahaya yang turun untuk menjaga kehidupan di bumi. Dalam kepercayaan Yunani,
Madu dianggap makanan para dewa, ambrosia, sumber keabadian yang membawa keseimbangan antara langit dan bumi. Dan di alam nyata, makna itu masih sama. Lebah adalah utusan keseimbangan. Mereka adalah saksi bagaimana alam bekerja dalam senyap, tanpa pamrih, namun penuh cinta. Namun kini, dunia mereka mulai retak. Pestisida membunuh bunga-bunga yang dulu mereka cintai. Asap kendaraan mengaburkan aroma alam yang menjadi panduan mereka. Dan musim yang tak menentu membuat mereka kehilangan arah. Setiap tahun, jutaan lebah mati dalam diam, tanpa suara, tanpa peringatan. Sebuah tragedi kecil yang mungkin tak terlihat, tapi perlahan mengubah wajah bumi. Bayangkan sejenak dunia tanpa dengungan mereka. Tidak ada madu yang manis, tidak ada apel di musim gugur, tidak ada warna yang mekar di taman-taman. Lebah adalah jantung kecil yang menjaga bumi tetap hidup. Dan ketika jantung itu berhenti berdetak, seluruh kehidupan akan ikut membeku. Namun di balik ancaman itu, lebah tetap bertahan. Dengan sayap yang rapuh, mereka melawan dunia yang berubah. Mereka tetap menari, tetap mencari bunga-bunga terakhir yang tersisa, tetap membangun sarang di celah batu dan batang pohon yang tua. Mereka tidak menyerah, karena di dalam tubuh kecil, mereka mengalir sesuatu yang lebih besar dari sekadar naluri, keberanian untuk hidup dalam kesetiaan pada alam. Lebah mengajarkan kita bahwa kehidupan sejati tidak diukur dari panjangnya usia, melainkan dari seberapa besar kita memberi makna dalam waktu yang singkat. Seekor lebah mungkin hidup hanya 6 minggu, tapi dalam waktu sesingkat itu, ia telah memberi kehidupan bagi ribuan bunga, ribuan makhluk lain, dan bahkan manusia. Ia mati dalam diam, tapi jejaknya tetap abadi di setiap tetes madu yang manis di lidah kita. Di balik aroma madu, tersimpan perjalanan spiritual yang panjang. Itu bukan sekadar cairan manis. Itu adalah esensi kerjasama, dedikasi, dan cinta terhadap bumi. Madu adalah doa lebah yang dikristalkan oleh waktu, hasil dari ribuan penerbangan, ribuan tarian, dan ribuan pengorbanan. Setiap tetesnya adalah simbol keseimbangan antara memberi dan menerima. Dan mungkin disitulah pelajaran terbesar bagi kita semua. Manusia, dengan segala kesombongan dan kekuatannya, sering lupa bahwa kehidupan tidak selalu tentang memiliki, melainkan tentang memberi. Sementara kita sibuk menaklukkan dunia, lebah mengajarkan cara untuk menjaganya. Mereka tidak berperang, mereka tidak bersaing. Mereka hanya bekerja bersama, dengan kesetiaan yang hampir suci, untuk memastikan bahwa kehidupan terus berjalan. Ketika malam tiba dan hutan tenggelam dalam cahaya lembut bulan, sarang lebah tetap berdenyut hangat. Dengungan mereka pelan, seperti lantunan doa bagi bumi. Mereka telah melewati hari yang panjang, memberi kehidupan, menari bersama bunga, dan kini beristirahat dalam kedamaian yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang hidup dalam keseimbangan dengan alam. Di luar sana, manusia mungkin tidak menyadari, tapi setiap bunga yang mekar, setiap buah yang tumbuh, dan setiap pohon yang berbuah adalah tanda bahwa mereka, para penjaga bersayap emas, masih setia menjalankan tugasnya. Selama masih ada lebah yang menari di udara, berarti bumi masih bernapas. Dan mungkin saat kita mendengar dengungan lembut di antara dedaunan, itu bukan sekadar suara serangga. Itu adalah suara kehidupan itu sendiri. Suara dari makhluk kecil yang mengajarkan kepada kita arti pengabdian, cinta, dan keseimbangan sejati. Lebah adalah pengingat bahwa setiap makhluk di bumi, sekecil apapun, memiliki peran dalam simfoni besar kehidupan.